with you. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Mungkin karena seberapa kuat sinar matahari di gurun tanpa akhir, klan dari klan ilahi asal langit memiliki kulit hitam kecoklatan. Mereka memiliki tato misterius di tubuh mereka dan bersama dengan anggota badan mereka yang sangat panjang, mudah untuk mengenali mereka. Pada saat ini, sekelompok klan Sky Origin Divine Clan sedang berdebat sengit dengan pedagang berpakaian mewah. Jumlah orang yang melihat keributan itu meningkat jumlahnya, tapi mayoritas dari mereka dengan dingin melihat dari sela-sela. Nili berdiri di antara kelompok orang ini dan bisa dengan jelas mendengar argumen mereka. Dua klan dari klan ilahi asal langit yang berdiri di depan kira-kira berusia 40-an hingga 50-an. Mereka memerah karena marah dan mata mereka bulat seperti bola. Di belakang mereka ada sekelompok anak muda klan asal langit ilahi. Mereka kira-kira berusia 16-17 tahun, dengan mata kusam dan sunyi. Kami pasti tidak akan menyetujui persyaratan Anda. Kami telah melakukan gitu banyak transaksi sebelumnya dan semuanya dihargai oleh kultivasi mereka. 30.000 batu spiritual, tidak lebih dari itu. Jika kalian tidak menjual, lupakan saja. Kata seorang pedagang setengah baya yang gemuk dengan acuh tak acuh. Kami adalah suku emas langit dari klan ilahi asal langit. Anggota suku kami adalah prajurit yang paling menonjol di antara klan. Ini adalah pemuda paling menonjol di antara generasi muda klan kami. Anda tidak dapat menilai nilainya berdasarkan kultivasi seperti di masa lalu. Kedua klan Sky Origin berdebat, tidak mau menyerah. Bisikan pelan terdengar dari kerumunan. Klan-klan dari klan ilahi asal langit itu serakah dan tak pernah puas. 30.000 batu spiritual untuk satu sudah merupakan harga yang mahal dan mereka sebenarnya masih belum puas dengan itu. Jika praktik semacam ini didorong, harganya hanya akan lebih mahal untuk membeli budak klan surga asal langit di masa depan. Pedagang dari berbagai tempat ini ada di sini untuk klan-klan surga asal langit. Secara alami, mereka akan berdiri di sisi pedagang parubaya itu. Selama mereka punya uang, mereka tidak perlu khawatir tidak bisa membeli budak klan ilahi asal langit. Karena ada beberapa kota kecil di sekitar perbatasan, akan ada sejumlah besar budak klan langit asal langit untuk dijual setiap hari. Lagi pula, tidak banyak orang kaya dan berkuasa yang bisa menawarkan 30.000 batu spiritual untuk budak klan ilahi asal langit. Nili melihat orang-orang klan kurus dan kurus dari klan ilahi asal langit dan tidak bisa menahan desahan di dalam hatinya. Mereka pernah menjadi klan petarung paling kuat di dunia reruntuhan draconik yang memiliki kemuliaan yang tak tertandingi, dan mengendalikan kerajaan yang tak tertandingi dan besar. Sekarang, mereka telah jatuh ke tahap seperti itu. Berdebat sampai wajah mereka memerah karena marah untuk bersaing memperebutkan harga klan mereka sendiri. Mereka telah kehilangan kemuliaan mereka sejak lama. Nili bukanlah seseorang yang akan merasa kasihan pada orang lain. Tapi memikirkan klan ilahi asal langit yang telah jatuh ke tahap seperti itu karena konfrontasi melawan Kaisar Sage, namun, tidak mendapatkan rasa hormat dari klan lain sama sekali, dia tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas. Kaisar Sage telah menyegel ruang dan waktu yang tak berujung, berniat untuk memperbaiki beberapa ratus alam, termasuk dunia reruntuhan draconik. Sedangkan orang-orang dari dunia reruntuhan draconik tidak mengetahui masalah ini dan masih memiliki perselisihan internal satu sama lain. Memikirkan semua pengalamannya dari kehidupan sebelumnya, Nili tidak bisa menahan perasaan tertekan di dalam hatinya. Dari mana kedua pedagang itu? Kamu tidak tahu, itu dari kamar Dragon Breath. Mereka mengendalikan setengah dari saham transaksi budak. Pria parubaya berwajah kuda itu adalah wakil presiden ruangan itu. Tidak mungkin bagi klan Sky Origin Divine Clan untuk mendiskusikan harga dengan mereka. Di beberapa kota ini, tidak ada orang biasa yang mau menyinggung kamar Dragon Breath. Mendengar ini, Nili menoleh dan melihat seorang pria parubaya dengan ekspresi arogan, memegang tangannya di belakang punggungnya. Ini pasti wakil presiden kamar Dragon Breath yang dibicarakan orang-orang itu.
Karena ternyata ada kesempatan baginya untuk membeli beberapa klan dari klan ilahi asal langit, Nili pasti tidak akan membiarkan kesempatan seperti itu pergi. Beberapa pemuda dari klan ilahi asal langit seharusnya berada di alam Dao of Dragon tahap 1. Selain itu, bakat mereka cukup bagus. Nili memaksa jalan melalui kerumunan. Klan terkemuka dari klan ilahi asal langit berkata dengan kesal, "Presiden Lin, kami hanya berharap harga yang wajar. Beberapa pemuda ini adalah jenius di antara suku kita. Jika bukan karena kita mendarat dalam kesulitan seperti itu, kita pasti tidak akan mau membiarkan mereka menjadi budak. Harga yang adil. Harga kami sudah cukup adil. Jika ada yang mau menawarkan harga lebih tinggi dari kami, Anda bisa menjualnya kepada mereka," kata seorang pria parubaya mengenakan pakaian mewah berwarna perak. Presiden Kamar Dragon Breatlin tidak mengatakan apa-apa. 30.000 batu spiritual, itu harga untuk Dao of Dragon Realm 1 tahap biasa. Mereka hanya memiliki kultivasi alam Dao of Dragon tahap 1. Anda mengklaim bahwa mereka jenius, tapi siapa yang tahu apakah mereka dapat mencapai alam Dao of Dragon tahap 2 dalam hidup mereka? Lupakan. Jika Anda tidak ingin melakukan transaksi, Anda dapat menemukan orang lain yang menawarkan harga lebih tinggi. Beberapa pedagang di bawah Presiden Lin mengatakan satu demi satu dengan ekspresi arogan yang dingin. Nili telah menduga bahwa mereka mungkin yakin bahwa tidak ada yang mau menyinggung Kamar Dragon Breath dengan menawarkan harga yang lebih tinggi. Kedua klan dari klan ilahi asal langit memiliki keputusasaan dan kemarahan yang melintas di kedalaman mata mereka. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Adapun para pemuda klan asli langit ilahi di belakang mereka, mereka semua mengepalkan tinjunya erat-erat dengan air mata yang berkedip-kedip di mata mereka. Dijual seperti babi, itu jelas merupakan penghinaan besar bagi mereka. Kedua klan dari klan ilahi asal langit itu melihat ke arah orang-orang yang menonton pertukaran itu dari samping, namun, semua orang memalingkan muka dengan jijik. Tidak ada yang repot-repot membantu mereka. Apakah ini lelucon? Siapa yang bersedia menyinggung Kamar Dragon Breath karena beberapa budak klan asli langit ilahi? Saya menawarkan 50.000 batu spiritual untuk satu, saya akan mengambil semua yang Anda miliki. Suara tenang Nili terdengar dari kerumunan. Dalam sepersekian detik, semua orang telah mengarahkan tatapan mengejutkan mereka ke arah Nili. Bahkan Presiden Lin dari Dragon Breath Chamber mengungkapkan ekspresi tidak senang dengan alisnya yang menyatu. Dia jelas tidak menyangka akan ada orang bodoh-bodoh yang keluar dan melawan Kamar Dragon Breath mereka. Mendengar kata-kata Nili, dua klan dari klan ilahi asal langit bertukar pandang dan ragu-ragu untuk sesaat. Setelah itu, mereka memutuskan. Nili menawarkan 50.000, itu masih jauh lebih baik dibandingkan dengan Kamar Dragon Breath, yang hanya menawarkan 30.000. Dengan gitu banyak orang yang hadir, hanya Nili yang bersedia menaikkan harganya. Tatapan Nili jatuh ke para pemuda di belakang dua klan dari klan ilahi asal langit. Ada total 6 pemuda Sky Origin Divine Clan. Meskipun mereka kurus dan tidak memiliki semangat apapun, Nili merasa aura yang dipancarkan dari mereka masih sangat kuat. Ini adalah 300.000 batu spiritual. Nili melambaikan tangan kanannya dan melemparkan cincin interspatial. Salah satu anggota klan menangkap cincin interspatial Nili dan, setelah itu, melirik ke dalam dan mengangguk ke arah anggota klan di sebelahnya. Mereka tidak pernah berharap Nili gitu lugas. Umumnya, transaksi akan mengharuskan mereka untuk menyelesaikan kontrak terlebih dahulu, tapi Nili sebenarnya telah membuang 300.000 batu spiritual dengan gitu mudah. Ini adalah kontrak master slave mereka. Salah satu klan melewati 6 kontrak master budak ke Nili. Nili mengambilnya dan tersenyum ringan. Ketika Nili telah menyelesaikan transaksi, suara dingin terdengar. Saudaraku, sepertinya tidak terlalu tepat bagimu untuk melakukan ini. Itu adalah suara Presiden Lin dan, dilihat dari nada suaranya, dia tampak tidak senang. Orang-orang di sebelah Presiden Lin dengan galak memelototi Nili. Mereka tampak siap beraksi. Mereka semua adalah ahli alam Dao of Dragon 3 tahap, setidaknya. Jika mereka tidak mampu, bagaimana mereka berani bermain-main di tempat seperti ini? Meskipun Nili memiliki para pemuda klan asli langit ilahi yang baru saja dia pekerjakan, mereka masih belum cukup untuk menandingi partai Presiden Lin.
Pengaruh Dragon Breath Chamber mengalir jauh di area ini. Sedangkan Nili hanyalah seorang ahli alam bintang surgawi. Kedua belah pihak terjebak dalam permusuhan yang stagnan. Bocah ini ditakdirkan. Dia berani mencuri di bawah hidung kamar Dragon Breath. Dia meminta kematian. Apakah dia tidak tahu bahwa kamar Dragon Breath adalah mutlak di area ini? Dikatakan bahwa mereka memiliki beberapa ratus pakar alam daun naga. Kecuali beberapa alam leluhurnya bela diri keluar untuk memohon keringanan hukuman atas namanya, tidak mungkin dia bisa lolos dari kematian. Di dunia ini, orang bodoh selalu mendapatkan kematian yang menyedihkan. Para pengamat menyaksikan Nili. Beberapa merasa simpatik dan kasihan, sementara yang lain mengambil sukacita dari kemalangannya. Rasa haus darah yang menakutkan melintas di mata Presiden Lin. Meskipun Nili sudah memegang kontrak Tuan Pelayan, dia pasti tidak akan membiarkan Nili menyelesaikannya. Presiden Lin melambaikan tangan kanannya. Beberapa bawahannya mendekati Nili. Namun, Nili masih tampak agak santai. Para pengamat memulai permainan tebak-tebakan mereka. Apakah Nili bertindak seperti itu karena dia benar-benar bisa mendukungnya? Atau apakah dia hanya memiliki kepercayaan buta pada dirinya sendiri? Apakah dia benar-benar berpikir dia akan mampu menangani semua ahli alam Dao Dragon dari Dragon Breath Chamber? Tidak ada jalan. Di perbatasan wilderness tak berujung, prestise kamar Dragon Breath kami tidak bisa mentolerir ditantang. Nak, ada kata-kata terakhir. Saat Presiden Lin mengamati sikap tenang dan tenang Nili, ekspresi muram melintas di wajahnya. Nili lebih lemah dari mereka, tapi dia masih bertindak gitu tenang dan tenang. Anak ini mungkin tidak akan mudah dihadapi. Orang dapat mengatakan bahwa Presiden Lin berpengalaman dan berpengetahuan luas, dan bahwa dia menangani masalah dengan hati-hati. Nili dengan santai mengeluarkan 300.000 batu spiritual, yang mungkin berarti dia memiliki identitas yang rumit. Fakta itu menyebabkan Presiden Lin ragu. Namun, kamar Dragon Breath tidak menoleransi provokasi. Tidak di perbatasan wilderness tak berujung. Jika tidak, reputasi kamar Dragon Breath akan terseret melalui lumpur. Presiden Lin mengirim sinyal dengan matanya. Dia berencana untuk menangkap Nili dan menginterogasinya untuk asal-usulnya. Jika Nili memiliki latar belakang yang tangguh, Presiden Lin tidak ingin menyinggung perasaannya. Para pengamat semakin tertarik dengan perkembangannya. Nili melihat bawahan Presiden Lin mendekatinya dan tersenyum. Aku tidak tahu bahwa perbatasan gurun tanpa akhir diatur oleh kamar Dragon Breath. Tindakan saya sebelumnya sedikit panas kepala. Tolong terima permintaan maaf saya. Ekspresi terkejut melintas di mata Presiden Lin. Dia jelas tidak mengharapkan Nili untuk meminta maaf. Meski gitu, Presiden Lin mendengus. Tidak mungkin dia akan membiarkan Nili lolos. Nili baru saja mencuri 6 pemuda Sky Origin Divine Clan dari bawah hidungnya. Tentu saja Presiden Lin tidak senang tentang itu. Dia akan mengambil keuntungan dari fakta bahwa Nili masih belum menyelesaikan kontrak dan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Jika 6 kontrak itu ada di tangan anggota klan ilahi asal langit, maka Presiden Lin tidak akan mencoba merebutnya. Bagaimanapun, kamar Dragon Breath memiliki kesepakatan dengan klan ilahi asal langit. Namun, kontrak itu ada di tangan Nili, jadi mereka tidak perlu khawatir tentang itu. Ada yang lain. Salah satu orang yang berdiri di sebelah Presiden Lin bertanya dengan suara dingin. Nama kamar Dragon Breath sudah terkenal. Saya ingin tahu apakah Presiden Lin bersedia berbisnis dengan saya. Kata Nili dengan senyum ringan. Bisnis, haha, lelucon yang luar biasa. Presiden Lin menyilangkan tangannya dan tertawa terbahak-bahak saat dia melihat Nili. Apa yang lucu? Saya datang ke sini untuk melihat kamar Dragon Breath. Kamar Dragon Breath tidak akan menolak pelanggan yang tulus di sini untuk berbisnis, kan? Kata Nili dengan sedikit mengangkat alis. Presiden Lin memandang Nili dengan ekspresi sedikit bingung. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Nili dengan itu. Apakah Nili benar-benar di sini untuk berbisnis dengan kamar Dragon Breath? Presiden Lin ragu-ragu lagi, ketika dia ingat bagaimana Nili telah mengeluarkan 300.000 batu spiritual. Pada akhirnya, satu-satunya tujuan Dragon Breath Chamber adalah berbisnis. Sebelumnya, mereka marah karena Nili telah menghalangi bisnis mereka. Lagi pula, merampas uang dari tangan pedagang hampir seperti membunuh orang tua mereka.
Tapi jika Nili bisa memberi mereka uang, maka itu adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Namun, Presiden Lin masih memasang ekspresi tegas dan tidak senang. Salah satu bawahannya melirik Presiden Lin, lalu menuntut, "Bocah, orang sepertimu ingin berbisnis dengan kami. Kesepakatan bisnis telah muncul di depan pintu Anda. Apakah Kamar Dragon Breath punya alasan untuk menolak?" Nili tersenyum. Sepertinya Presiden Lin masih tidak menyukaiku. Bagaimanapun, mereka hanya 6 pemuda. Mengapa Presiden Lin peduli tentang itu? Saya mendengar bahwa Kamar Dragon Breath mengontrol setengah dari semua transaksi bisnis di Wilderness tak berujung. Anda tidak akan mengunci klien utama hanya untuk 6 pemuda, kan? Jika itu benar, maka aku akan memandang rendah Presiden Lin yang gitu picik. Perhatikan kata-katamu. Bawahan marah memelototi Nili dan mengambil langkah maju. Nili tetap tenang dan tenang. "Cukup, mundur," Presiden Lin memerintahkan. Dia melambaikan tangannya saat dia melihat Nili. 6 pemuda Sky Origine Divine Clan. Jika sekarang harganya 300.000 batu spiritual, mereka akan menjual setidaknya 500.000 batu spiritual di tempat lain. Dan Nili tampak cukup yakin pada dirinya sendiri ketika dia memecat mereka sebagai hanya 6 pemuda. Ya, bawahan segera membungkuk dan mundur. "Aku ingin tahu bisnis macam apa yang akan dilakukan adik laki-laki ini dengan Kamar Dragon Breath kita." Presiden Lin bertanya sambil menatap Nili. "Tidak ada yang spesial. Saya hanya ingin bantuan Kamar Dragon Breath dalam merekrut 200 ahli klan langit asal langit." Nili dengan tenang menjawab. 200. Semua orang menghirup udara dingin pada kata-kata itu. Bahkan Presiden Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. 200 bukanlah jumlah yang kecil. Bahkan kontrak termurah akan menelan biaya 30.000 batu spiritual. Totalnya bisa 6 juta. Di seluruh dunia reruntuhan draconik, tidak banyak orang yang mampu membayar jumlah seperti itu. Tidak kecuali itu adalah salah satu sekte ilahi utama. "Adik laki-laki, mungkin kamu sedang bercanda denganku." Presiden Lin memandang Nili. Dia menimbang kata-kata Nili, memutuskan seberapa banyak dia bisa percaya. "Lelucon," Nili mengejek. "Apa yang saya dapatkan dengan bercanda dengan Presiden Lin? Jika adik laki-laki ini benar-benar ingin membeli gitu banyak ahli klan asal langit ilahi, bagaimana aku harus mempercayaimu?" Presiden Lin bertanya dengan nada yang lebih serius. Nili melambaikan tangan kanannya dan melemparkan cincin interspatial padanya. "Ini adalah 500.000 batu spiritual, sebagai deposit. Jika Presiden Lin dapat memuaskan saya, mungkin kita akan terus berbisnis." 500.000 batu spiritual. Bahkan Presiden Lin tidak bisa menahan diri untuk terkejut dengan uang Nili yang sangat besar. Diskusi bisnis baru saja dimulai. Dan Nili telah mengeluarkan 500.000 batu spiritual. Bagi Nili, 500.000 batu spiritual tidak lebih dari sehelai rambut dari 9 lembu. Lukisan Myriad Miles Rivers and Mountains-nya menghasilkan lebih banyak lagi saat mereka berbicara. Tapi bagi Presiden Lin dan yang lainnya, 500.000 batu spiritual adalah jumlah kekayaan yang sangat besar. Presiden Lin menilai Nili. Nili berani memasuki gurun tanpa akhir ini sendirian, dan telah mengeluarkan 500.000 batu spiritual sebagai deposit. Tampaknya latar belakangnya tidak sesederhana itu. Sepertinya dia tidak berbohong ketika dia mengatakan dia ada di sini untuk merekrut 200 ahli klan asli langit ilahi. 200 ahli dari klan ilahi asal langit. Itu setidaknya membutuhkan 6 juta batu spiritual. Bahkan sekte ilahi tertinggi akan merasa sulit untuk mengeluarkan jumlah seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Apa latar belakang Nili? Either way, Presiden Lin yakin bahwa latar belakang Nili tidak sederhana. Jadi mengapa Presiden Lin harus mengambil risiko menyinggung Nili atas beberapa budak klan ilahi asal langit? Nili telah membawa permintaan besar, dan Kamar Dragon Breath berada dalam bisnis jual-beli. Kemarahan di hati Presiden Lin menghilang. Ekspresinya berubah saat dia tertawa. "Aku ingin tahu dari mana tuan muda ini berasal." Presiden Lin tidak perlu menanyakan pertanyaan seperti itu. Bahkan jika Anda tahu, itu tidak akan ada gunanya bagi Anda. Nili menjawab dengan misterius. Presiden Lin tidak bisa merasakan Nili. Adapun untuk menyelidiki asal-usul Nili, mungkin tidak baik baginya untuk melakukannya. "Haha, aku hanya penasaran.
Karena Tuan Muda ini ingin bekerja sama dengan Kamar Dragon Breath kami pasti menyambut Anda. Tuan Muda berkata bahwa Anda ingin membeli 200 ahli klan asal langit ilahi. Saya ingin tahu apakah Anda masih tertarik dengan kesepakatan itu. Presiden Lin bertanya sambil menatap Nili. Itu akan tergantung pada ketulusan Presiden Lin. Nili memandang Presiden Lin dengan acuh tak acuh sambil melanjutkan, saya telah menyimpan 500.000 batu spiritual. Saya bertanya-tanya berapa banyak ahli klan ilahi asal langit yang dapat diberikan Presiden Lin kepada saya, hanya dengan menggunakan 500.000 batu spiritual itu. Presiden Lin terdiam sejenak, memandang seorang pelayan di sisinya, dan membisikkan sesuatu ke telinga pelayan itu. Pelayan itu dengan hormat turun dan terbang. Nili tidak peduli kemana pelayan itu akan pergi. Sebagai gantinya, dia beralih ke pemuda klan asli langit ilahi dan mengeluarkan kontrak Tuan Budak. Kontrak Tuan Budakmu ada di sini. Pemuda klan ilahi asal langit mengkhianati perasaan mereka di mata mereka. Tak satu pun dari mereka yang pasrah dengan nasib mereka. Meski gitu, mulai hari ini dan seterusnya, mereka akan menjadi budak Nili dan kehilangan kebebasan mereka. Jika kamu mengikutiku dengan sukarela, maka aku, Nili, bersumpah untuk tidak menganiaya kamu. Jika Anda tidak mau, maka Anda dapat kembali. Adapun batu spiritual sebelumnya, anggap itu hadiahku untukmu. Nili berkata kepada para pemuda klan asal langit ilahi itu. Para pemuda klan ilahi asal langit saling memandang. Mereka jelas terkejut dengan kata-kata tak terduga Nili. Kedua ahli klan surga asal langit yang sudah dewasa segera berlutut. Terima kasih, Tuan Muda. Kami, klan ilahi asal langit menepati janji kami. Setelah kami memutuskan untuk mengikuti, kami akan melakukan yang terbaik. Tidak ada satu klan pun yang akan kembali pada janji klan asli langit ilahi kami. Keenam pemuda itu juga berlutut. Meskipun mereka tidak cukup pasrah, ekspresi mereka jauh lebih lembut dari sebelumnya. Bagaimanapun, mengikuti Nili adalah alternatif yang jauh lebih baik daripada dijual kepada Presiden Lin. Saat ini, klan ilahi asal langit sedang menghadapi krisis hidup dan mati. Kurangnya perbekalan menyebabkan jumlah mereka menurun drastis. Pada dasarnya, satu-satunya yang tersisa untuk klan adalah para wanita. Klan ilahi asal langit tidak berani menjual wanita mereka karena kontrak Tuan Budak klan asal langit menyatakan bahwa seseorang harus sepenuhnya mematuhi perintah Tuan mereka. Dalam sejarah, setiap wanita yang telah memasuki kontrak telah mencapai akhir yang menyedihkan. Dan laki-laki itu jumlahnya sedikit. Tidak ada lagi makanan di gurun tanpa akhir. Itu berarti klan akan menjadi semakin lemah dan semakin lemah sampai musnah seluruhnya. Itu adalah kutukan kejam dari Kaisar Sage. Yakinlah, sekarang 6 pemuda ini ada di tanganku, aku pasti tidak akan menganiaya mereka. Kata Nili sambil melihat dua ahli klan asal langit ilahi. Terima kasih, Tuan Muda. Dua ahli klan asli langit ilahi dewasa memiliki air mata yang berkedip-kedip di mata mereka. Anggota klan yang telah dijual sebelumnya semuanya diperlakukan sebagai budak, sudah berapa tahun sejak seseorang membuat janji seperti itu. Nili melihat 6 pemuda klan asli langit ilahi dan berkata, mulai sekarang, kamu akan mengikutiku. Beri aku 2 tahun waktumu. Setelah itu, jika Anda boleh pergi jika Anda mau. Aku tidak akan menghalangimu. Nili menggigit tangan kanannya dan meneteskan darah segar ke 6 kontrak Master Slave. Nili merasa jiwanya terhubung dengan para pemuda klan asli langit ilahi itu. Ini adalah kontrak jiwa. Nili bisa menggunakannya untuk membunuh para pemuda klan asal langit ilahi kapanpun dia mau. Hanya dengan menandatangani kontrak Tuan Budak, para pemuda ini dapat meninggalkan gurun tanpa akhir. Tapi karena kekuatan kontrak Tuan Budak yang menguasai mereka, mayoritas anggota klan yang memasuki mereka tidak memiliki akhir yang baik. Keenam pemuda tidak menjawab, melainkan memilih untuk berdiri di belakang Nili dalam diam. Mereka terikat oleh kontrak tanpa kekuatan untuk melawan. Jika sampai pada itu, bukankah mereka masih harus mematuhi Nili? Mereka hanya bisa bertahan dalam diam. 6 dari mereka jelas tidak percaya Nili. Namun, dengan kontrak Tuan Budak, mereka dipaksa untuk patuh. Selanjutnya, kontrak itu memerintahkan kesetiaan mutlak. Presiden Lin memandang Nili sambil tersenyum. Tuan muda ini memang sangat toleran. Keenam pemuda klan asli langit ilahi itu telah jatuh ke tangan Nili dan Presiden Lin tidak mendapatkan apa-apa darinya.
Namun, dia terpaksa melepaskannya. Dia tidak mampu untuk menyinggung klien sebesar Nili. Para pengamat tidak bisa menahan diri untuk berbisik di antara mereka sendiri. Mereka berada di tenggorokan satu sama lain beberapa saat yang lalu. Saya tidak pernah membayangkan bahwa pemuda ini akan sangat mampu membuat Presiden Lin bersikap sangat sopan padanya. Bagaimana mungkin Presiden Lin bisa tidak sopan? Saya juga akan bersikap sopan kepada siapapun yang membawa bisnis sebesar itu ke rumah saya. Sesaat kemudian, pelayan Presiden Lin kembali dengan 10 klan-klan asal langit ilahi di belakangnya. Masing-masing berada di tahun-tahun utama mereka dengan sekitar 2 tahap budidaya alam Dao of Dragon. 10 ahli Dao of Dragon Realm Sky Origin Divine Clan. Tak satu pun dari mereka yang lanjut usia, sakit, atau lumpuh. Untuk transaksi pertama kami, saya harap tuan muda ini puas. Presiden Lin berkata kepada Nili dengan tangannya sedikit ditangkupkan. Nili mempelajari 10 anggota Sky Origin Divine Clan, lalu mengangguk dan berkata dengan puas, tidak buruk. Untuk transaksi bisnis di masa depan, saya harap Presiden Lin akan menjaga saya dengan baik. Itu pasti. Presiden Lin tertawa. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.